kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini diberi kemudahan dan kemanfaatan. Nah, oke, hari ini siapa yang ingin memimpin doa? Silahkan maju ke depan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Berdoa selesai. Silakan Ibu kembali, terima kasih. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, baik Bu. Wah, ada yang izin? Enggak ada Bu. Nggak ada? Nggak. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tetap semangat untuk belajar. Nih Ibu mau cek dulu semangatnya. Oke, nanti ketika Ibu bilang semangat pagi anak-anak, kalian jawabnya pagi, semangat, gitu ya? Ya. Ibu coba terlebih dahulu ya. Ya. Oke, semangat pagi anak-anak. Pagi, semangat. Wah, hebat. Nah, satu kali lagi. Semangat pagi anak-anak. Pagi, semangat. Wah, kalian hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, kira-kira hari ini kita akan belajar mengenai apa ya? Nah, oke. Sebelumnya Ibu mau tunjukin sesuatu. Nanti coba kalian amati ya. Nah, ini. Oke. Kira-kira ini gambar apa? Ayo. Bapak mengambil air di bebatuan. Apa? Ulang lagi. Bapak mengambil air di Nah, bebatuan. oke teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai tema 8, subtema 1 mengenai manusia dan lingkungan. Nah, dengan kita belajar mengenai subtema 1 ini, kita bisa mengetahui bahwasannya manusia dan lingkungan memiliki kaitan yang sangat erat di kehidupan kita. Bisa dipahami anak-anak? Bisa Bu. Oke. Anak-anak, untuk tema tadi Ibu tuliskan terlebih dahulu ya di papan. Ya Bu. Nah, sudah jelas anak-anak? Sudah. Tema 8, subtema 1 mengenai manusia dan lingkungan. Lingkungan. Nah, oke, ini Ibu mau tanya. Nah, pernahkah kalian menemui aktivitas ini di sekitar rumah kalian? Tidak. Tidak pernah. Nah, anak-anak, menurut kalian di luar sana masih ada nggak warga yang melakukan, yang mengalami peristiwa ini? Tidak. Masih. Ini tidak, ini masih. Nah, oke, kita perlu buktikan terlebih dahulu. Namun, bagaimana jikalau hari ini kita sepakat membuat kelompok belajar? Gimana? Sepakat Bu. Sepakat? Setuju. Setuju? Coba kalian berhitung 1, 2. Nanti yang mendapat urutan nomor 1 bisa gabung dengan kelompok 1. Begitupun seterusnya. Oke? Oke. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, coba kita mulai. Silakan. 1, 2. Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya. Sudah? Sudah. Nah, oke teman-teman, kita sudah membuat kelompok belajar ya. Nah, tadi ada pertanyaan, masih apa tidak di luar sana ada yang mengalami peristiwa susah air bersih? Tadi ada jawabnya? Tidak. Ada yang juga? Masih. Nah, oke, kita coba buktikan. Coba kalian buka bukunya halaman 2. Sudah? Sudah. Ada yang mau bercerita di samping Ibu? Mau. Oke, silakan. Siapa? Ayo, angkat tangan. Silakan maju ke depan. Teman-teman, kita dengarkan, kita simak ya. Ini Mas Ahmad mau menceritakan kisah di Woborobo. Oke, silakan Mas Ahmad. Warga Woborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Woborobo, Kecamatan Petewambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih.
Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih dari Kelurahan Kaisapu Baru, Kecamatan Sorowaliyo. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisapu Baru. Letak Kelurahan Woporopo berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Woporopo sangat membutuhkan air dan sangat mengharap bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali Mas Ahmad. Tepuk tangan untuk Mas Ahmad. Nah, anak-anak, dari apa yang telah kita baca tadi, nih Ibu timbul beberapa pertanyaan. Nanti coba kalian catat ya. Ya. Oke, pertanyaan pertama. Apa judul bacaan di atas? Sudah? Sudah. Nah, yang kedua. Peristiwa apa yang terjadi pada bacaan di atas? Sudah? Sudah. Yang ketiga, di mana peristiwa itu terjadi? Yang keempat, apa penyebab dari peristiwa itu terjadi? Sudah, teman-teman? Sudah. Nah, oke. Coba kalian diskusikan dengan kelompok belajarnya. Ibu beri waktu 5 menit. Nanti kalian presentasikan dalam bentuk badan pikiran. Bisa difahami anak-anak? Bisa, Bu. Baik anak-anak, waktu diskusinya sudah selesai ya. Ya. Oke. Kelompok siapa nih yang mau terlebih dahulu mempresentasikan jawaban dari soal tadi? Bisa angkat tangan? Bisa, kelompok saya, Bu. Oke, silakan kelompok 1. Silakan maju ke depan. Untuk slide-nya bisa diperhatikan, nanti kita koreksi sama-sama ya. Ya, Bu. Oke, silakan. Sudah selesai. Oke teman-teman, bisa diperhatikan kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, baik untuk kelompok 1 silakan duduk kembali. Kita koreksi bersama-sama ya. Ya. Untuk jawaban pertama tadi soalnya apa judul dari bacaan tadi?
ini kelompok 1 menjawab demi air bersih. Warga Woborobo rela berjalan sejauh 15 km. Betul? Betul. Kemudian kita lanjut ke soal kedua. Nah, ini peristiwa apa yang terjadi pada bacaan di atas? Ini jawabannya kelompok 2, warga kesulitan mencari air bersih. Betul teman-teman? Betul. Kemudian untuk yang ketiga, di mana peristiwa itu terjadi? Ini kelompok 1 menjawab di Kelurahan Woborobo. Betul anak-anak? Betul. Untuk yang keempat nih, penyebab apa dari peristiwa di atas? Ini kelompok 1 menjawab peristiwa itu terjadi karena Kelurahan Woborobo terletak di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Betul teman-teman? Betul. Oke, nah untuk kelompok 1 dan kita semua kita beri tepuk tangan. Anak-anak, dari kisah Woborobo ini kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya di luar sana masih ada orang atau warga yang kesusahan mencari air bersih. Nah, ini kita sudah dimudahkan oleh Allah untuk menikmati air bersih, sehingga kita tidak boleh membuang, tidak boleh menggunakan air secara berlebihan. Bisa dipahami? Bisa. Anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai kisah sulit air di Woborobo ya. Sebenarnya apa sih fungsi air bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan? Untuk minum. Selain itu. Untuk mencuci. Untuk mencuci. Nah, itu kan fungsi air bagi kehidupan manusia. Nah, nih Ibu mau pertegas lagi nih pertanyaannya. Nanti coba kalian diskusikan ya dengan kelompok belajarnya. Bisa dimengerti? Bisa. Ibu tuliskan terlebih dahulu soalnya ya. Ya. Nah, anak-anak, ini nanti coba kalian diskusikan ya. Ya. Apa saja fungsi air bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Ibu beri waktu diskusi 5 menit. Setelah itu nanti kalian presentasikan dalam bentuk bagan pikiran seperti dalam kisah Woborobo tadi ya. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silahkan mengajarkan tugasnya. Anak-anak, waktu diskusinya sudah selesai. Nah, kemudian kelompok siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya terlebih dahulu? Angkat tangan. Oke, kelompok 2 silahkan maju ke depan. Teman-teman bisa disimak, bisa nantinya kita koreksi sama-sama ya. Ya. Untuk teman-teman ini gimana, kita hapus terlebih dahulu saja ya pertanyaannya. Oke, bisa dihapus.
2 silakan duduk kembali. Terima kasih. Kita koreksi ya sama-sama. Fungsi air yang pertama, fungsi air bagi manusia. Air digunakan untuk minum, betul? Betul. Kemudian air digunakan untuk memasak. Betul. Kemudian air digunakan untuk mandi. Betul. Kemudian air digunakan untuk mencuci. Betul. Betul ya, berarti jawabannya betul. Untuk selanjutnya nih, fungsi air bagi hewan. Yang pertama, apakah hewan itu juga minum? Minum. Apakah hewan itu juga mandi? Mandi. Kemudian sebagai tempat hidup untuk hewan, betul ya? Betul. Betul. Untuk yang ketiga, fungsi air bagi tumbuhan untuk proses fotosintesis. Nah, apakah betul ini? Betul. Nah, oke. Jadi seperti itulah fungsi air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, anak-anak, dari fungsi air untuk manusia, hewan, dan tumbuhan, air ini memiliki peranan penting bagi kehidupan kita. Nah, bisa dipahami anak-anak sampai fungsi air untuk manusia, hewan, dan tumbuhan bisa dipahami? Bisa. Anak, hari ini kita sudah belajar mengenai apa ya? Bisa sulit air bersih di Woborogbo. Kemudian, Fungsi air untuk kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. nah, seperti itulah teman-teman. Jadi dari kisah Woborogbo tadi kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya di luar sana masih banyak orang yang mengambil air dengan bersusah payah terlebih dahulu, dan sedangkan kita dapat secara mudah menikmati air dengan hanya memutar keran saja, sehingga dengan kemudahan itu kita tidak boleh menyepelekan. Kita harus menggunakan air secukupnya sesuai dengan kebutuhan Sehari-hari. Betul. Anak-anak, untuk selanjutnya bisa kalian kerjakan latihan halaman 4 dan kemudian kalian bisa diskusikan dengan orang tua ya. Nanti kita bahas di minggu depan. Bisa dipahami? Bisa. Anak, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah dan wal asri, dengan harapan semoga pembelajaran hari ini diberi kemanfaatan ya. Ada yang mau memimpin doa? Ada. Silahkan maju ke depan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Silakan Mas Ahmad duduk kembali. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya hari ini. Semoga apa yang kita pelajari diberi kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.